Assalamualaikum kawan semua. Selamat datang kembali di channel Tabir Misteri. Kali ini ada cerita datang dari pelosok Sulawesi, di mana Indah, seorang janda membuat geger warga karena melahirkan seekor ular. Sebelum cerita dilanjutkan, silakan tulis di kolom komentar dari mana saja kalian berada. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Selamat menikmati. Di sebuah desa terpencil di Sulawesi, hiduplah seorang janda bernama Indah. Ia bukan wanita yang gemar bercakap-cakap dengan tetangga, lebih memilih kesendiriannya sejak kematian suaminya, Dharma, yang tenggelam di sungai desa beberapa tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berubah, kesedihan menyelimuti hari-harinya, dan orang-orang di desa mulai menjauhinya. Ada yang menganggapnya pembawa sial. Ada pula yang percaya bahwa kematian suaminya adalah hukuman dari makhluk penunggu sungai karena mereka sering melanggar adat. Indah tak peduli dengan semua itu. Setiap hari, ia mencari ikan di sungai yang dianggap keramat oleh warga. Meski telah diperingatkan berkali-kali bahwa tempat itu berbahaya, ia tetap datang. Sungai itu adalah satu-satunya tempat yang memberinya ketenangan, sebuah penghubung antara dirinya dan kenangan akan Dharma. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Indah berjalan menuju sungai dengan membawa jala. Ia merasa aneh malam itu. Angin terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Hutan di sekitar sungai juga lebih sunyi. Tak ada suara jangkrik atau kodok, seolah semua makhluk hidup menahan napas. Namun, Indah tetap melangkah, membiarkan kakinya menyentuh air yang terasa lebih dingin dari es. Saat hendak melemparkan jala, sesuatu menyentuh kakinya. Indah tersentak. Awalnya, ia mengira itu hanya gangguan arus sungai, tetapi kemudian ia melihat sesuatu bergerak di bawah air. Panjang, berkilauan, dan tampak hidup. Sebelum sempat bereaksi, benda itu bergerak cepat dan menggigit kakinya. Indah menjerit, tapi suaranya tertelan oleh sunyi. Rasa sakit menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh. Namun lebih dari itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Penglihatannya tiba-tiba kabur, kepalanya berputar, dan tubuhnya terasa ringan. Di antara kesadarannya yang mulai pudar, Indah melihat sesosok makhluk muncul dari dalam air. Sebuah kepala besar, bersisik keemasan, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Mulut makhluk itu bergerak, dan suara lirih yang tak manusiawi terdengar di kepalanya. "Aku telah menunggumu, Ibu." Indah tak sempat berpikir lebih jauh. Dunia seketika gelap. Ia terbangun keesokan harinya di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup, dan kepalanya berdenyut hebat. Matahari sudah tinggi, dan burung-burung berkicau seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Indah duduk perlahan, mencoba mengingat kejadian semalam. Ia melihat ke kakinya, mencari luka gigitan, tetapi tak menemukan apapun kecuali rasa dingin yang menjalar di kulitnya. Dengan tubuh yang masih lemas, Indah berjalan kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia merasa semakin aneh. Badannya menggigil meski matahari bersinar terik. Kulitnya tampak lebih pucat, dan ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Awalnya, ia mengira itu hanya sakit biasa, mungkin efek dari kejadian di sungai. Namun, hari demi hari berlalu, dan tubuhnya terus berubah. Perutnya membesar. Ia tak mungkin hamil. Tidak ada pria yang pernah menyentuhnya sejak suaminya meninggal. Namun, pertumbuhan perutnya begitu cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan biasa. Orang-orang desa mulai melihat perubahan itu, dan bisik-bisik tentangnya semakin kencang. Ada yang menduga ia menyembunyikan seorang pria di rumahnya. Ada yang mengatakan bahwa ia telah dikutuk oleh roh sungai karena terlalu sering melanggar larangan. Indah mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, ia melihat sesosok ular raksasa dengan sisik keemasan, menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu selalu memanggilnya dengan suara yang menggema di pikirannya. "Ibu, aku akan segera lahir." Indah terbangun dengan keringat dingin setiap kali mendengar suara itu. Namun, meski ketakutan, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan menerima kenyataan ini. Ia mulai merasakan keterikatan dengan makhluk yang tumbuh dalam dirinya,
Entah itu kutukan atau takdir yang harus ia jalani. Namun, satu hal yang pasti, ia bukan lagi wanita biasa. Dan apapun yang akan lahir dari tubuhnya, itu bukanlah manusia. Sejak malam itu, kehidupan Indah berubah drastis. Bukan hanya karena rasa dingin yang terus menjalari tubuhnya, tetapi juga karena perubahan yang terjadi pada dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan akal sehat. Perutnya mulai membesar dalam waktu yang tak wajar. Hanya dalam beberapa minggu, bentuk tubuhnya sudah seperti seorang wanita yang hamil 6 bulan. Indah mencoba menyangkal kenyataan ini. Ia yakin bahwa dirinya tidak mungkin mengandung. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan pertumbuhan aneh di perutnya? Desa mulai membicarakannya. Para perempuan yang melihat perubahan Indah mulai berbisik di belakangnya, sementara para lelaki memandangnya dengan curiga. Janda itu pasti menyembunyikan laki-laki di rumahnya, bisik seorang wanita tua kepada temannya. Atau mungkin dia telah bersentuhan dengan sesuatu yang bukan manusia. Indah tidak peduli dengan bisik-bisik itu, tetapi setiap malam ia dihantui mimpi-mimpi yang semakin nyata. Ia selalu melihat sosok ular raksasa berwarna keemasan, melingkar di dalam gua gelap yang terasa lembab dan berbau tanah. Mata merahnya menyala seperti bara api, dan suara yang menggema di dalam pikirannya semakin jelas. "Ibu, aku tumbuh di dalam tubuhmu. Aku akan segera lahir." Setiap kali terbangun dari mimpi itu, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Bukan gerakan bayi yang biasa dirasakan oleh perempuan hamil, tetapi sesuatu yang melata, merayap di balik kulitnya. Ia menekan perutnya dengan tangan gemetar, merasakan sesuatu yang panjang dan licin bergeser di dalam tubuhnya. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Indah mencoba mencari bantuan ke tabib desa, seorang perempuan tua bernama Mak Ranti yang dikenal bisa mengobati berbagai penyakit dan membaca tanda-tanda gaib. Saat Indah tiba di rumah kayu Mak Ranti, perempuan tua itu sudah menunggunya di depan pintu, seolah telah mengetahui kedatangannya. "Aku tahu kau akan datang," kata Mak Ranti dengan suara serak. Matanya yang keriput menatap perut Indah dengan sorot tajam. "Apa yang kau bawa dalam tubuhmu bukanlah bayi biasa." Indah terkejut. "Apa maksudmu, Mak? Aku bahkan tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Mak Ranti menghela napas panjang, lalu mempersilakan Indah duduk di atas tikar anyaman. Ia mengambil sekepal beras dan melemparkannya ke dalam mangkuk air. Indah memperhatikan dengan tegang saat butiran-butiran beras itu bergerak di dalam air, membentuk pola yang aneh. "Ini bukan kehamilan biasa," gumam Mak Ranti. "Ada kekuatan besar yang terikat dengan tubuhmu. Kau telah bersentuhan dengan sesuatu yang berada di luar dunia manusia." Indah merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah aku dikutuk? Apakah ini hukuman karena aku sering pergi ke sungai itu? Mak Ranti menatapnya lama sebelum menjawab. "Bukan kutukan, tapi takdir. Mungkin kau telah terpilih untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan." Kata-kata itu justru semakin membuat Indah takut. Ia pulang dengan hati yang gelisah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada dirinya. Semakin hari, perutnya semakin besar, dan semakin jelas pula sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia bisa merasakan gerakan-gerakan aneh itu semakin kuat, kadang bahkan terasa sampai ke punggungnya. Para tetangga semakin curiga. Mereka mulai menghindarinya. Setiap kali Indah keluar rumah, ia bisa merasakan tatapan penuh kecurigaan dari orang-orang desa. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya, dan orang-orang mulai berbisik tentang kemungkinan bahwa Indah telah menjadi istri makhluk halus. Pada suatu malam, saat bulan bersinar redup di langit, Indah terbangun karena suara aneh dari dalam rumahnya. Ia duduk di atas tempat tidur, mencoba mencari sumber suara itu. Kemudian, ia menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara gesekan kulit bersisik. Indah menatap perutnya dengan ngeri saat melihat tonjolan aneh bergerak-gerak di balik kulitnya. Sesuatu dengan bentuk panjang dan melingkar jelas terlihat bergerak di dalamnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa panik menyergapnya.
membuatnya menggigil hebat. Kemudian, suara itu datang lagi. Suara yang selalu ia dengar dalam mimpinya. "Ibu, aku akan segera lahir." Malam itu, Indah menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa apapun yang ada dalam dirinya bukanlah manusia. Tetapi, ia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Malam itu lebih kelam dari biasanya. Langit Sulawesi yang biasanya dipenuhi gemintang kini diselimuti awan pekat. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Indah duduk di dalam rumah panggungnya. Tubuhnya menggigil meskipun keringat dingin membasahi kulitnya. Perutnya yang semakin besar terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang bergerak dengan gelisah di dalamnya. Sejak beberapa hari terakhir, ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Gerakan dalam tubuhnya semakin kuat, hampir seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Setiap kali ia menyentuh perutnya, ia bisa merasakan sesuatu yang panjang dan bersisik menggeliat di balik kulitnya. Bukan tendangan bayi manusia, tetapi sesuatu yang lebih asing, lebih mengerikan. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyergapnya. Indah terjatuh ke lantai, mencengkeram perutnya yang seolah bergejolak hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Seperti ada kekuatan lain yang membungkamnya. Tubuhnya melengkung, kakinya menendang-nendang lantai kayu, menciptakan suara berderak yang mengisi keheningan malam. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Dedaunan bergesekan dengan gemerisik yang tak biasa, seperti bisikan makhluk-makhluk tak kasat mata yang tengah mengintai. "Akan segera lahir, Ibu." Suara itu kembali terdengar di kepalanya, semakin jelas dan nyata. Indah terengah-engah, matanya membelalak ketakutan. Ia mencoba merangkak ke arah pintu, berharap seseorang akan menolongnya. Namun, langkahnya tertahan ketika sesuatu yang licin dan dingin merayap di sepanjang punggungnya, merayap dari dalam tubuhnya sendiri. Rasa sakit yang tak terbayangkan menghantamnya. Indah menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan jeritan yang nyaris meledak dari tenggorokannya. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip, seolah merespons kekuatan yang tak terlihat. Ia bisa merasakan sesuatu mulai keluar dari tubuhnya, sesuatu yang besar dan berat. Dengan sisa tenaganya, ia berpegangan pada pilar rumah, tubuhnya menggigil hebat. Kemudian, dalam kegelapan itu, terdengar suara gesekan kulit bersisik. Sesuatu telah lahir. Indah menunduk, matanya membelalak tak percaya. Di antara genangan darah dan lendir di lantai kayu, seekor ular besar berwarna emas melingkar. Matanya merah menyala, menatap langsung ke dalam jiwa Indah. Ular itu tampak bersih, seolah tidak terlahir dari sesuatu yang kotor, tetapi dari sesuatu yang suci dan kuno. Tubuhnya berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. Sisiknya tampak seperti lempengan emas yang dipoles sempurna. Indah ingin bergerak, tetapi tubuhnya lemas tak berdaya. Ia hanya bisa menatap makhluk itu, makhluk yang baru saja ia lahirkan. Jantungnya berdetak kencang, kepalanya berputar, antara pingsan dan kesadaran. Ular itu mulai bergerak, mendekatinya dengan gerakan halus dan anggun. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ular itu berbicara. "Ibu, aku di sini. Aku telah lahir." Indah tidak bisa lagi menahan kesadarannya. Pandangannya menggelap. Tubuhnya ambruk ke lantai. Di luar, angin kencang bertiup, membawa suara gemuruh dari dalam hutan, seperti nyanyian makhluk-makhluk gaib yang menyambut kelahiran sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Malam itu, seluruh desa terasa sunyi. Tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah panggung di tepi hutan, seorang janda telah melahirkan sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Pagi menjelang, namun udara masih terasa berat, seolah malam yang mencekam belum sepenuhnya berlalu. Indah terbangun dengan tubuh lemah, masih tergeletak di lantai rumah panggungnya. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Cahaya matahari yang menembus celah dinding kayu terasa asing, seperti datang dari dunia yang berbeda. Napasnya tersengal,
dan tubuhnya masih terasa nyeri akibat proses kelahiran yang tak masuk akal. Ia menoleh perlahan ke samping. Di sana, melingkar dengan anggun, seekor ular raksasa berwarna emas berkilauan. Matanya merah menyala, bukan seperti mata hewan biasa, tetapi seolah mengandung kesadaran yang dalam. Ular itu diam, menatap Indah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan kebuasan, bukan ancaman, tetapi sejenis ikatan yang tak terelakkan. Indah beringsut mundur. Punggungnya menabrak pilar rumah. Nafasnya tercekat. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ibu." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini tidak hanya dalam kepalanya. Suara itu keluar dari makhluk di hadapannya. Jantung Indah hampir berhenti. Ular itu berbicara, bukan dengan desisan atau suara aneh, tetapi dengan suara yang nyata, suara yang bergema di ruangan sunyi itu. Apa kau?" Suaranya bergetar, hampir tak keluar dari bibirnya yang kering. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, memperlihatkan tubuhnya yang panjang dan berotot. Sisiknya berkilau terkena sinar matahari yang masuk melalui celah dinding. "Aku anakmu. Kau telah melahirkanku."